halaman 2 surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 70. Ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Hai hamba-hambaku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Yang ditanyakan pada ayat 68, pada hari ini maksudnya kapan? Kemudian ayat yang ke-70 ini mohon dijelaskan, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Ini mohon dijelaskan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Pada hari ini, hari apa? Hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan. Pada hari ini kalian tidak akan merasakan ketakutan terhadap huru-hara yang terjadi hari ini. Dan kalian tidak pula bersedih hati atas apa yang kalian tidak dapatkan di dunia. Karena hari ini kalian akan aku berikan apapun yang kalian mau. Ini berarti hamba Allah yang beriman. Manusia yang tidak beriman, ketika terjadi hari kebangkitan, hari pembalasan, huru-hara yang sangat dahsyat, orang yang tidak beriman ketakutan, pontang-panting ke sana kemari mencari tempat untuk selamat, tetapi tidak ada tempat untuk selamat. Tapi bagi hamba Allah yang beriman, dia mendapatkan naungan dari Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Maka Allah katakan kepada hamba-hambanya yang beriman, la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Hari ini kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi huru-hara hari ini. Tidak perlu takut menghadapi hisab, tidak perlu takut menghadapi hari pembalasan, tidak perlu takut menghadapi keputusanmu. Karena hari ini kalian aman, mendapatkan naungan dari Allah, keputusan yang menyenangkan, hisab yang ringan, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Untuk apa takut? Untuk apa khawatir? Itu hari kiamat, hari berbangkit, hari pembalasan amal. Bagi orang yang tidak punya iman, saat berdiri sendirian di hadapan Allah, dia tertunduk, takut, pucat pasi, bergemetar dan lain sebagainya, menyesal. Tapi bagi hamba Allah yang beriman, dia akan mendapatkan naungan dari Allah. Dia sehingga berbahagia, mendapatkan hisab yasiro, hisab yang ringan, hisab yang mudah. Maka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak pula perlu bersedih hati, karena hari ini akan dilimpahkan kepada kalian apapun yang kalian inginkan dari kenikmatan-kenikmatan surgawi. Siapa itu yang tidak perlu takut? Kan ayat berikutnya, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang yang senantiasa percaya kepada ayat-ayat kami, tunduk patuh kepada kami, mereka tidak perlu takut pada hari itu. Mereka tidak pula perlu bersedih hati pada hari itu. Hari itu, hari kiamat bagi hamba Allah yang beriman dan terus menyerahkan jiwa raganya kepada Allah,
itu hari yang dinanti-nanti, hari yang sangat menyenangkan, hari yang sangat menggembirakan. Maka tidak perlu takut, tidak perlu bersedih hati. Kemudian ayat 70-nya, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian, wahai hamba-hambaku yang beriman ketika di dunia. Masuklah kalian, wahai hamba-hambaku yang berserah jiwa dan raganya kepadaku ketika di dunia, berserta pasangan-pasangan hidupmu yang juga beriman dan juga berserah diri sepenuhnya kepadaku. Masuklah kalian semuanya ke dalam surga, dan di surga itu kalian digembirakan. Maka suami istri kalau ketika di dunia itu semuanya tunduk patuh pada ayat-ayat Allah, beriman dengan ayat-ayat Allah, di situ maksudnya menjalankan semua apa yang menjadi perintah Allah dalam ayat-ayatnya semaksimalnya, menjauhi semua larangannya, berserah diri totalitas betul, kafah betul jiwa dan raga kepada Allah. Maka suami istri ini akan diizinkan oleh Allah memasuki surganya dan bergembira semuanya. Tapi kalau ada suaminya taat pada Allah, istrinya tidak, maka yang diizinkan masuk surga ya hanya suaminya, istrinya di neraka. Begitu pula sebaliknya, yang menjalankan ayat-ayat Allah ketika di dunia, tunduk patuh pada Allah, itu istrinya, suaminya tidak, suaminya kufur, suaminya musyrik, munafik, maka suaminya itulah yang diseret ke neraka. Dan tidak sepantasnya seorang mukminah, dan tidak boleh seorang mukminah itu kok punya suami yang kafir, yang musyrik. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Seorang wanita muslimah, wanita mukminah kok punya suami yang kafir, yang musyrik, itu haram hukumnya. Pernikahannya menurut Islam tidak sah, alias kumpul, mesake kebu toh, alias kumpul kebu. Maka cari pasangan hidup itu yang seakidah, seiman, sama-sama mukmin, sama-sama muslim, dan membina rumah tangga, rumah tangganya terpimpin oleh ayat-ayat Allah, terpimpin oleh tuntunan-tuntunan Rasulullah. Baik suami maupun istri saling tolong menolong, ingat mengingatkan untuk terus mengikuti ayat-ayat Allah dan tuntunan-tuntunan Rasulullah dalam kehidupan rumah tangganya. Sampai kapan? Sampai Allah katakan, wahai fulan, wahai fulanah, pulang kamu. Sampai Allah panggil pulang. Dengan demikian, niscaya suami istri yang seperti ini akan mendapatkan janji Allah dalam ayat ini. Dikatakan kepada mereka, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian beserta pasangan hidup kalian ke dalam surga dan digembirakan oleh Allah. Ada lagi?